Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Risnandar dari Prodi Manajemen B1. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan konsep manajemen logistik untuk memenuhi ujian tengah semester. Oke, langsung saja. Pengertian manajemen logistik menurut Pak Hari. Menurut Mr. Abbas menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah suatu prosedur aktivitas fungsional dalam mengelola material yang mencakup berbagai kegiatan, perencanaan serta penentuan kebutuhan, anggaran pengadaan, penyimpanan, distribusian, pemeliharaan, penghapusan hingga pengendaliannya. Selanjutnya ialah Mr. Subagia berpendapat bahwa manajemen logistik adalah berbagai aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi daya guna efisiensi yang maksimal dalam rangka memanfaatkan produk, barang, dan jasa. Dan yang terakhir adalah Siahaya mengatakan bahwa manajemen logistik adalah suatu bagian dari manajemen rantai pasok atau supply chain management yang di dalamnya melakukan perencanaan, melaksanakan, serta mengendalikan arus barang secara efektif dan efisien yang mencakup transportasi, distribusi, penyimpanan, jasa layanan, serta informasi terkait mulai dari mana barang tersebut berasal hingga tiba di tempat konsumen untuk bisa memenuhi keperluannya. Borsok menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah kegiatan perusahaan yang erat kaitannya dengan fasilitas, lokasi, transportasi, komunikasi, pengurusan, inventarisasi, hingga penyimpanan. Selanjutnya ialah fungsi manajemen logistik. Yang pertama, perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, manajemen logistik berfungsi sebagai perencanaan dan juga penentu keperluan dari setiap program organisasi. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan, skala prioritas, hingga ketersediaan produk. Yang kedua, penganggaran. Fungsi penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. Yang ketiga, fungsi pengadaan. Manajemen logistik pada dasarnya memang lebih fokus pada pengadaan barang dan menjadi hal penting yang harus diperhatikan saat ada ketidaksesuaian anggaran dan menjadi sulit dalam mengubah perencanaan, maka pihak manajemen logistik harus melakukan improvisasi dalam mengelola kegiatan logistik dengan budget yang terbatas. Yang keempat ialah penyimpanan penyaluran. Fungsi manajemen logistik dalam penyimpanan dan penyaluran adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nantinya, barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan SOP perusahaan. Yang kelima, pemeliharaan. Dalam hal ini, manajemen logistik untuk meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya, tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah guna memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Yang keenam, penghapusan. Dalam proses aktivitas manajemen logistik juga terdapat aktivitas penghapusan. Fungsi penghapusan dilakukan untuk memisahkan barang yang sudah rusak, memperbaikinya atau menggantinya dengan yang sesuai. Yang ketujuh, pengendalian. Manajemen logistik juga berfungsi sebagai pengendalian, yang mana akan dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tahapan yang sesuai dengan berbagai fungsi yang sudah disebutkan di atas. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai dengan yang memang diharapkan. Selanjutnya, tujuan manajemen logistik. 1. Tujuan umum. Tujuan utama dari aktivitas manajemen logistik pada dasarnya adalah untuk bisa fokus
pada perencanaan tujuan organisasi agar bisa lebih efisien dan efektif. Yang kedua, tujuan khusus. Setidaknya terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Pertama, agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Yang kedua, agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Yang ketiga, guna mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Selanjutnya ialah manfaat manajemen logistik. Yang pertama, persediaan. Hadirnya manajemen logistik yang baik akan mampu ketersediaan barang sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan lancar. Yang kedua, transportasi. Aktivitas logistik pasti akan memerlukan alat transportasi, sehingga pihak perusahaan yang sudah menerapkan manajemen logistik yang baik akan mampu memastikan adanya transportasi untuk proses penyaluran barang. Yang ketiga, fasilitas. Terdapat berbagai fasilitas logistik yang diperlukan agar seluruh aktivitas logistik bisa dilakukan dengan lancar. Dengan menerapkan manajemen logistik, maka pihak perusahaan akan mengetahui fasilitas apa saja yang diperlukan untuk mendukung aktivitasnya. Yang keempat adalah layanan. Hal penting yang harus diperhatikan bagi setiap perusahaan adalah memberikan pelayanan yang baik pada pelanggannya. Namun, pelayanan tersebut tidak hanya fokus pada konsumen saja, tapi bisa juga pada pihak lain seperti supplier. Yang kelima, manajemen dan administrasi. Setiap kegiatan manajemen pastinya akan selalu didukung dengan aktivitas administrasi agar setiap kegiatan bisa dipastikan tercatat dengan baik dan teratur, sehingga seluruh informasi kegiatan logistik bisa ditentukan secara mudah jika nantinya dibutuhkan. Yang keenam ialah inbound transportasi. Manfaat manajemen logistik pada inbound transaksi dilakukan untuk menangani distribusi barang dan bahan baku dari pihak pemasok ke perusahaan. Perusahaan akan berpotensi mendapatkan kerjasama yang baik dengan pihak pemasok yang mempunyai kualitas bahan baku dan kualitas terbaik dengan menerapkan manajemen persediaan yang baik. Yang ketujuh adalah outbound transportasi. Aktivitas manajemen logistik akan menangani distribusi yang baik dari pihak perusahaan ke pihak konsumen dan mampu memastikan pengantaran barang bisa dilakukan dengan baik. Yang kedelapan adalah pemecahan masalah. Setiap proses penyediaan barang pasti akan ada saja masalah yang bisa terjadi. Dengan menerapkan manajemen logistik, maka setiap permasalahan tersebut bisa diatasi dan juga diantisipasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Yang kesembilan ialah informasi kepada konsumen. Biasanya, setiap konsumen ada saja yang melakukan tracking pada pengiriman barang yang dipesannya. Dengan hadirnya manajemen logistik yang baik, maka penyampaian informasi tentang distribusi suatu barang akan bisa dilakukan secara rapi. Yang ke-10, kepercayaan dan konsumen. Tingkat kepercayaan konsumen yang lebih besar kepada perusahaan akan hadir jika ada pelayanan terbaik, baik itu dari hal penyampaian informasi, ketepatan waktu, serta pelayanan yang baik. Hal tersebut akan berujung pada timbulnya loyalitas konsumen pada suatu brand. Slide selanjutnya ialah komponen manajemen logistik. Bowersock berpendapat bahwa aktivitas logistik bisa berjalan dengan baik jika didukung dengan berbagai komponen pada sistem logistik yang baik pula. Beberapa komponen manajemen logistik tersebut adalah: 1. Struktur lokasi fasilitas. Hadirnya jaringan fasilitas dalam suatu perusahaan adalah serangkaian lokasi di mana dan dengan apa material atau produk akan dibawa atau diangkut. Untuk bisa mencapai tujuan perencanaan, berbagai fasilitas tersebut mencakup pabrik, gudang, serta toko pengecer. Apabila penggunaan jasa khusus dari perusahaan kurir atau gudang, maka fasilitas tersebut tentu akan menjadi bagian yang sangat penting dari jaringan kerja. Selanjutnya ialah transportasi. Terdapat satu hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pengangkutan, yaitu kecepatan pelayanan transport. Kecepatan ini erat kaitannya dengan transport yang bisa memberikan pelayanan yang cepat dengan harga yang tinggi. Selain itu, pelayanan yang lebih cepat juga akan lebih mampu memotong waktu produksi barang. Yang selanjutnya ialah persediaan. Pengadaan material yang dilakukan dengan sistem logistik untuk alasan yang berbeda dengan mengadakan suatu produk matang atau
produk jadi. Dengan memanfaatkan tahapan waktu MRP, maka tujuan kepentingannya adalah guna mempertahankan jumlah jadwal produksi dengan suatu komitmen minimal dari pengadaan persediaan. Selanjutnya ialah komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem logistik. Kecepatan proses informasi juga sangat erat kaitannya dengan integrasi dari fasilitas, transportasi, serta persediaan perusahaan. Selanjutnya ialah penanganan dan penyimpanan. Penanganan serta penyimpanan untuk penyimpanan mencakup pergerakan, pengemasan, dan pengepakan. Untuk itu, semakin sedikit produk yang ditangani, maka akan semakin terbatas atau lebih efisien pula arus total fisiknya. Apabila diintegrasikan secara lebih efektif, maka penanganan ini akan mampu mengurangi masalah dengan kecepatan dan kemudahan dengan adanya sistem tersebut. Selanjutnya ialah kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan yang sudah kita bahas bersama di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa manajemen logistik adalah seluruh aktivitas yang erat kaitannya dengan pengolahan logistik. Aktivitas ini sangat penting untuk perusahaan dengan skala kecil maupun besar agar bisnis bisa terus maju atau berkembang. Namun untuk bisa terus maju dan berkembang, perusahaan tidak hanya bisa berfokus dalam penerapan manajemen logistik, karena ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan yang juga harus diperhatikan. Nah, untuk memudahkan Anda bisa melakukan manajemen keuangan, maka Anda bisa menggunakan software akuntansi dari Akurat Online. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.